there are many meanings that a word has. Yeah. So I will go on to the next slide. Yeah. Oke, defining secondary sense. Apa sih arti secondary sense? Nah, sense it is the meaning. Ya, sense means the meaning. So far, we have been talking only about one sense of a given word, that primary meaning. Jadi katanya biasanya kalau kita memang menerjemahkan, kita fokus kepada arti umumnya dulu atau primary meaning. Contohnya kalau kita terjemahkan misalkan get, mendapatkan. Tetapi kalau primary meaningnya get, secondary meaningnya get itu kan ada. Contohnya dengan kata lain dipadankan, get over. Bukan lagi mendapatkan, tapi dia sembuh, gitu ya. Jadi seperti itu. However, most words have more than one sense. A single lexical item may have several meanings. Yeah, that's I told you just now. Single lexical item, lexical atau lexicon itu berhubungan dengan kata ya. Jadi maksudnya lexical item berarti kata, sebuah kata itu mungkin saja mempunyai beberapa makna. Oke, these are called secondary meaning. Jadi artinya katanya yang tadi primary meaning itu sense secara umum, yang kalau kita tangkap kata yang ada equivalensinya di kamus, biasanya kata word makna pertama itu kata contohnya, atau book makna pertama buku, bukan bukan hanya buku tapi bisa memesan, ya, memesan kamar kan kita bilang book a hotel room gitu ya. Nah, itu secondary meanings-nya. Oke. That's about multiple senses means. So we go on to the primary sense. Primary sense, I explained to you many times that primary sense, if you look up a dictionary, a word meaning in a dictionary, the first word that you can see in the dictionary is the primary sense, not the secondary. Tapi kalau kamu nanti scan lagi ke bawah, look up lagi, makna kata-kata tersebut bukan hanya, contohnya tadi, bukan hanya book diterjemahkan primary meaningnya memang buku, tapi ada meaning yang lain atau disebut dengan secondary meaning, contohnya memesan, ya. Bisa saja book itu juga misalkan idiomatic, don't judge a book from its cover, ya kan. Book di situ bukan buku atau juga memesan, tapi kita diterjemahkan a whole meaning kan. Nggak boleh idiom itu diterjemahkan word per word, tapi as a whole text, ya. Jangan menilai orang dari tampilannya saja, gitu ya. Don't judge a book from its cover. Diterjemahkan secara paraphrase, jangan menilai seseorang dari tampilannya saja, gitu, dari appearance, penampilannya, ya. Jadi book has many meanings. The first or the primary meaning is buku in bahasa Indonesia. But book has many secondary meanings. Like for example, in bahasa Indonesia we can translate book into memesan, and then don't judge a book. Book means that relates to a human being. Kita bisa menerjemahkan juga jadi manusia di as a whole text tadi. Ya, jadi itu namanya primary sense dan secondary sense. Jadi secondary sense dan primary sense it's contrary one to another, gitu ya. But the same word may have different meaning when used in context with other words. Means that the word book, for example, the word get is followed by the pronoun or preposition over. It doesn't mean in bahasa Indonesia mendapatkan, but sembuh, ya. Get into, get over, get, ya, pokoknya get itu bukan hanya diterjemahkan mendapatkan, tetapi ketika dihubungkan dengan kata lain, biasanya preposition, adjective, biasanya idiomatic expression itu biasanya kata kerja ditambah preposition dengan adjective di depannya, itu biasanya mengandung secondary meaning atau secondary sense. Nah, mungkin minggu lalu saya sudah
memberikan contoh penggunaan kata run ya. Run kalau dihubungkan dengan air atau sungai, run itu artinya mengalir, guys. Tetapi run ya, run dihubungkan dengan sungai atau air itu artinya mengalir, to flow. Tapi ada secondary sense dari run, tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya my nose runs, berarti hidungku meler ya, atau mengeluarkan ingus ya. Tapi misalkan kalau saya bilang the clock runs, bukan artinya jamnya berlari, tapi jamnya berdentang gitu. Itulah secondary sense dari kata run ketika run itu berhubungan dengan kata lain. Kalau yang tadi get dihubungkan dengan kata di depannya. Kalau ini dihubungkan dengan subjeknya atau kata sebelum kata run. Berarti subjeknya dong, karena run itu kan predicate. Okay, jadi secondary senses are dependent on the context in which a word is used. Okay. Nah, we go on ya ini. Nah, di bahasa Nigeria guys, di bahasa Nigeria itu ada bahasa Mbembe namanya. Chi, terjemahan primary sense-nya itu. Teman-teman, sepertinya saya berikan waktu 5 menit untuk ini ya. Yang muslim sholat dulu sebentar, yang kita rehat sebentar. Ini agak berisik. Nggak apa-apa, jawab saya dulu. Oke, Sir. Oke, thank you. 5 menit ya, adik-adik. Oke, Sir.
Halo, adik-adik masih dengar? Oke. Masih terlihat layar saya tidak? Masih, Sir. Oh, apa yang terlihat Masih, di Sir. layar kamu? Tampilan Teams ya, Sir. Oh, Meet-nya Meet. apa yang di ini gimana? Sabar, Sir. Kalau ini PPT, udah Sir. PPT ya? Yang ini Mbebe ini Nigeria. Oke, Iya, Sir. Oke, kita sambung ya. Kita lanjut. Jadi tadi kita membahas tentang arti utama dan arti kedua atau disebut dengan primary and secondary meaning. Nah, this is the example, guys. As Barnon told in his research in 1980 di penelitiannya atau bukunya di 1980 halaman 32 ini ada contoh-contoh dia he was discussing about the meaning of chi in Nigeria or Bebe language. Okay. Primary meaning dari chi in English itu eat, makan di bahasa Indonesia. But if the word eat added by different word, the meaning is very different one to another. For example, Chiapuka in English it's money, but the secondary meaning from Chiapuka is still not eat money. Jadi kalau di sini kita melihat, kalau kita terjemahkan secara literal, kata-kata yang mengandung makna secondary yang kita jelaskan tadi itu tidak dapat maknanya. The meaning is distorted gitu ya. So we have to know the secondary meaning of the word. Ya, kalau kita misalkan, kok artinya jadi memakan uang? It doesn't make sense. Baru kita nanti research atau make research apa sih arti kata eat ini di sini sebenarnya gitu ya. So eat money means chi at puka. If we translate into literal for English, so it becomes eat money. The secondary meaning is steal or embezzle. Chi juga kalau di apa namanya tambahkan dengan kata edain itu eat path. Masa makan jalan sih? Kalau kita terjemahkan secara literal itu akan maknanya apa namanya aneh gitu ya. So the correct meaning is go first. Begitu juga dengan contoh yang lain, ci dengan ngau, ci dengan akpain, ci dengan onong. Kalau kita terjemahkan secara literal ke dalam bahasa Inggris, maknanya akan it sounds unnatural and ambiguous ya. Eat bright, masa makan pengantin sih? Eat life, makan kehidupan. Eat person. Nah, ini juga seperti siapa yang pemakan manusia. Mungkin kamu belum lahir waktu itu, ada yang makan manusia ya. Nah, ini arti keduanya ya sebenarnya Mary. Kalau kita bilang Chingo di bahasa Nigeria ini ya, baby. Ci Pain itu artinya live it up, enjoy your life. Ci onong, cheat someone. Artinya di sini berselingkuh. Ya. Oke, mendua. Bukan memakan orang gitu ya. Jadi itu fungsinya kita mempelajari di dalam terjemahan itu sebenarnya kita akan mempelajari makna pertama dan makna kedua. Artinya makna kedua ini sebenarnya yang harus kita perdalam gitu ya. Karena memang kita tidak hanya berpatokan ke dalam kamus, arti dalam kamus, tapi kita harus terjun ke lapangan untuk mencari. Terjun ke lapangan maksudnya itu kita berbagai cara menemukan arti kata yang sebenarnya dari kata tersebut, karena dia atau kata tersebut memang berbeda ketika berbeda juga konteksnya atau berbeda juga dengan kata yang di sampingnya atau kata yang berhubungan dengan dia di dalam kalimat tersebut. So that's called contextual meaning ya. Oke, jadi ini yang tadi. Jadi sebenarnya ci dengan kata-kata yang ini, ci atpuka, ci edain, ci ngau, ci akpen, ci onong, it's called collocation. Collocation, as I told you last 2 weeks or several meetings ago, collocation artinya kata tersebut biasanya bertemu dengan kata apa sih pasangannya, gitu ya. Jadi bukan pasangan yang sembarangan,
gitu. Contohnya ci ini bukan pasangan, misalkan ada kata ci go go, dia tidak bertemu dengan ci go go tapi ci atpuka. Ya. Ci dengan edein, dia berkolokasi kata ci dengan edein, bukan misalkan ci udut atau ci ngombe gitu ya. Misalkan ada beberapa kata, cuman ci berhubungan dengan kata edein, bukan dengan kata lain, seperti itu. Itu disebut dengan collocation. Contohnya ini, tadi ci ditambah dengan atpuka, ci dengan eden, ci dengan ngo, ci dengan atpen, ci dengan onong. It is called collocation. Atau all these words are all collocates of the word ci. Itu namanya collocates. Ya. Nah, kita tadi sudah membahas tentang collocation. Jadi collocation means a word which occur alongside of another word is called collocate. Ya. They co-occur, artinya saling berhubungan atau saling berpasangan. Oke, di sini contoh yang dalam bahasa Inggris. Lunch, lunch itu kata pasangannya itu lunch some, bukan lunch little. Some lunch, bukan little lunch. For lunch, bukan to lunch. Misalkan ini preposisi ya, bukan preposisi yang lain, tapi lunch itu memang berhubungan dengan kata atau berpandangan dengan kata for lunch, bukan to lunch, bukan in lunch, bukan above lunch, sama-sama preposisi, tapi preposisi yang berpasangan dengan lunch adalah preposisi for. Ya, some bukan any lunch, bukan several lunch. Kalau kita determiners yang berpadanan dengan lunch adalah some, bukan several, bukan many, ya, bukan much, bukan little. Nah, ini break, bukan dia misalkan break itu berpasangan dengan rest, tapi break, lunch break, ya. Lunch juga berpasangan dengan kata benda box, bukan lunch bottle, bukan lunch plate, bukan lunch glasses, bukan, tapi lunch. Nah, itu namanya collocation. Oke, ya, mudah-mudahan kalian paham apa sih collocation. Oke, a person who knows the language very well usually knows immediately. Nah, artinya kalau memang orang tersebut menguasai bahasa yang source language, yang menguasai bahasa source language, dia akan gampang mentransfer ke bahasanya atau ke bahasanya sendiri gitu. For example, we are expert in English, or we have many vocabularies in English, ya, in other fields also, di bidang apapun, ya, not only in literature. Ketika kita menerjemahkan misalkan bahasa biology atau physics atau math gitu ya, tapi kita bukan orang Inggris, tapi kita menguasai gitu loh kosakata di bidang apapun dalam bahasa Inggris, karena misalkan kita banyak baca gitu ya, akan lebih gampang dengan orang-orang yang hanya fokus kepada, contohnya dia hanya bisa bahasa Inggris ekonomi. Iya, dosen-dosen meskipun dia doktor di ilmu ekonomi misalkan, saya sering gitu menerjemahkan paper mereka, karena mereka hanya tahu istilah-istilah dalam ekonomi, tapi tidak tahu misalkan bahasa-bahasa secara umum atau bahasa-bahasa paper, ya, menuliskan tulisan di paper atau di paper akademis itu, atau paper makalah ilmiah, mereka tidak bisa, tapi istilah-istilah ekonomi dia bisa gitu. Nah, jadi itulah fungsinya kita memang selalu mempelajari di dalam penerjemahan, selalu mempelajari bahasa tersebut, bukan hanya bidang kita. Contohnya bidang kita adalah humaniora, bukan hanya bidang humaniora saja, tapi other fields also gitu ya. Nah, kita akan lebih mudah gitu mentransfer atau menerjemahkan kata-kata yang memang susah dipahami oleh orang lain gitu ya. Oke, jadi a person who knows a language very well, nah, usually knows immediately. Jadi secondary meaning-nya itu kita langsung bisa tangkap. Oh, artinya ini. Contohnya kalau di dalam paper atau bahasa-bahasa ilmiah biasanya kita conduct. Bukan conduct itu tabiat, tapi conduct itu artinya melakukan. Misalkan do a research. Do kan primary meaning-nya kan melakukan atau mengerjakan.
Tapi do a research artinya bukan mengerjakan, tapi menulis sebuah penelitian atau melaksanakan sebuah penelitian gitu ya. Oke, jadi kata do bukan hanya mengerjakan yang secara umum kita mengerjakan PR, do homework, do chorus gitu, mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi bukan mengerjakan yang itu, tapi artinya melakukan gitu ya. Nah, jadi kita biasanya yang misalkan lebih paham bahasa source language-nya itu, kita lebih gampang mencari yang secondary meaning-nya, itu maksudnya. Oke, kita orang yang second language berarti kita yang mempelajari bahasa Inggris, berarti kita mempelajari bahasa kedua, berarti person who are learning second language often have a great deal of trouble learning to use a word in its many secondary senses. Ya, oke. Nah, black contohnya, kata black yang primary meaning-nya kan hitam, having a very dark color, ya. Black itu kalau misalkan is followed by coffee means that it's not a black coffee, means that a coffee without milk. Itu a black coffee without sugar. So that's called black coffee. Bukan hanya warnanya yang hitam. Jadi black ini mengandung secondary meaning, guys. Means that without sugar, without milk, without any sweets gitu ya inside of the coffee. Oke, black di kalimat ini artinya dirty. For example, go and wash your hand, they're absolutely black. Means that your hands is dirty, very dirty. Gitu ya. Black mood, ini apalagi? Ini bahasa-bahasa yang psikologi biasanya ya. Black mood biasanya berhubungan dengan perasaan ya. Warna dihubungkan dengan perasaan, itu pasti bahasa psikologi biasanya. Black mood, suasana hitam, bukan artinya suasana hitam, but full of anger. The future looks pretty black. Ya, without hope maksudnya di sini. Bukan hitam. Oke, jadi ada hidden meaning atau secondary meaning dari kata black di kalimat ini. The future looks pretty black. Black comedy bukan artinya komedi hitam diterjemahkan secara literal, tapi artinya cerita yang berhubungan dengan pembunuhan, dealing with murder. Ya. Oke. Jadi contoh lainnya ada black art, black magic, black belt, black box, ya. Itu padanan kata atau collocation yang mengandung secondary meaning. Oke, we go on to ini, kita mungkin hanya sebentar hari ini ya. Oke, contoh yang kedua penggunaan kata cut. Cut meaningnya itu secara umum primary meaningnya adalah to make an opening or a wound in something especially sharp tool which such as a knife or scissors. Ya, artinya memotong yang membuat lubang atau sebuah luka ya dengan menggunakan pisau atau gunting. Nah, tetapi di kata yang ini, kata cut dengan free dipadankan dengan cut collocates with the word free, artinya bukan lagi it doesn't relate to a wound or an opening of a skin gitu ya. But the meaning is melepaskan in bahasa Indonesia, release ya. For example, in this sentence, yeah, two survivors were cut free after being trapped for 20 minutes. Jadi were cut artinya di sini dilepaskan atau artinya diselamatkan, ya, dibebaskan, ya. And the second example for the using cut with other words is cut the cost, means reduce, ya. Buyer will bargain hard to cut the cost of the price. Cut the cost means to reduce the cost. Yeah. Cut deeply means upset. His cruel remarks cut her deeply. Ya. Oke. Perkataan kasarnya membuat dia sedih, sangat sedih, upset. Cut deeply. So the word cut, the first meaning in bahasa Indonesia memotong, but in these three phrases, ya, di frasa-frasa ini cut dengan kata lain artinya jadi berbeda. So that's called secondary meaning atau secondary sense. Okay, it is usually much easier to translate the primary sense of a lexical item than a secondary sense. Yes, of course, indeed.
ya, katanya menerjemahkan sebuah kata ke arti yang umum atau primary meaning-nya itu lebih gampang, mudah daripada menerjemahkan kata yang mengandung makna secondary atau makna kedua. Gitu ya. This is because the subtle language will often have a lexical equivalent for the primary meaning. Means that kalau primary sense artinya kita punya equivalent word di bahasa lain. Contohnya book equivalency adalah buku. Blood equivalency adalah darah. Red equivalency adalah red. Itu primary meaning-nya, guys. Tetapi kata-kata tersebut punya secondary meaning. Itu yang harus kita ketika kita terjemahkan, misalkan bloody hell, misalkan bloody di sini darah enggak ya? Sepertinya enggak deh. Oh, karena artinya kok aneh kalau diterjemahkan neraka merah gitu ya. Neraka darah gitu. Nah, jadi kita harus mencari makna keduanya. Nah, mencari makna itu yang membutuhkan proses, makanya disebut dengan agak susah atau mungkin sangat susah ketika kata tersebut mungkin banyak padanannya, collocation-nya gitu ya. Gitu. However, the secondary sense of those same words probably not match at all. Jadi artinya kata-kata yang punya secondary meaning yang tadi itu tidak tidak matching dengan primary meaning-nya, sama sekali tidak ada hubungannya gitu ya. Contohnya yang kalau misalkan get off kan masih bisa ditarik ya, get off keluar gitu, get in masuk ke dalam. Coba kalau misalkan kita terjemahkan kayak tadi yang idiomatic biasanya itu susah banget, kayak yang kemarin saya buat contoh apa ya, misalkan peribahasa idiom, contoh si jago merah itu kalau diterjemahkan jago merah, frasa jago merah itu kalau diterjemahkan secara literal misalkan merah red, jago itu great ya, great red atau red great. Bukan artinya itu, si jago merah itu malah artinya adalah api gitu ya. Jadi kita tidak bisa jauh dari kata tersebut meaningnya, dari primary meaningnya, karena dia punya arti tersendiri gitu. Jadi itu artinya tidak matching sama sekali ya, tidak ada padanannya. Oke, analyzing sense of words. Jadi katanya ya benar, dalam proses penerjemahan yang pertama memang analyzing ya. Kita melihat dulu artinya ini primary atau secondary. Kalau kita terjemahkan primary agak-agak tidak dapat maknanya gitu, agak meleset, berarti pasti dia punya arti kedua atau secondary meaning. Nah, the process for discovering the very sense of words is rather complicated, but can be very crucial for. Nah, untuk membuat kamus itu tidak gampang, guys ya. Learning a second language, being helpful to translate. Jadi katanya memang proses mencari makna kedua itu butuh pemikiran yang ekstra lah ya. It takes much energy ya, especially for unmatching words and equivalent words gitu ya. Oke, kita lanjut. There is always the possibility that a literal translation of a word may be used in a secondary sense. Ya. Oke. Nah, ini proses-proses penerjemahan saja, guys. Maksudnya yang as I told you just now, it takes much energy, it takes long time for maybe untuk menemukan kata yang benar-benar susah untuk dicari padanannya, dicari arti yang sama di bahasa target. Nah, kita harus melakukan ini ya. Collect as many examples, katanya kita harus mencari contoh-contoh penggunaan kata tersebut sebanyak mungkin biar kita bisa nanti menarik kesimpulan, oh kalau di kata ini dia artinya ini, oh kalau ini tentang ini, oh artinya ini ya. Nah, kita bisa rasakan nanti kalau kita sudah terjun ke dunia penerjemahan. Jadi collect as many examples of the use of the words as possible. Yang kedua katanya if a person knows, kita bisa tanya langsung ke native speaker-nya ya.
Kalau memang kamu punya, misalkan kamu menerjemahkan kata-kata yang berhubungan dengan adat Jawa, kamu punya orang Jawa atau kamu punya sahabat yang asli tulen dari Jawa, ya kamu bisa langsung tanya ke native speaker-nya. Atau kalau kamu teksnya berbahasa Inggris, tanya langsung ke orang Inggrisnya. Kalau kamu punya native friends from English men gitu ya. Oke, yang ketiga, if not, he will need to find the word as many as text possible. Kalau memang kita udah nggak temukan, misalkan di kamus, kita cari orang nggak ada, native speaker kita nggak punya, gitu ya. Ya berarti kita cari yang tadi collocation-nya itu bisa dicari di internet. Kamu ketik aja keywordnya itu, terus kamu pakai tanda plus, itu biasanya muncul padanan katanya. Nanti kamu cari mana arti kata yang cocok gitu ya dengan collocates. Misalkan kalau ini collocates-nya dengan adjective, oh kalau adjective ini artinya ini ya, kamu tarik, kamu lihat data kamu, oh berarti ini artinya berarti menemukan ya, bukan mencari gitu ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, itulah materi kita hari ini, masih berhubungan dengan materi yang lalu tentang meanings ya. Jadi hari ini we tend to focus about primary and secondary meaning. Oke, teman-teman. Jadi mulai minggu depan kalianlah yang bekerja ya. Jadi saya sampai minggu ke-6 saya capek-capek dulu menjelaskan, baru nanti saya yang bertanya ke kalian. Ada pertanyaan? Saya sudah ke layar utama belum, Clara? Clara? Ya, Sir. Saya sudah di layar ini, Teams. Iya, Sir. Tapi Sir udah nggak share screen ya? Oh, saya sudah nggak share screen kan? Iya, Sir. Ya udah. Artinya kita udah sesi diskusi. Ya. Oke, saya kembali ke layout large color preview. Oke. Teman-teman yang lain, kok nggak terlihat ya? Saya pakai large gallery. Oke, hari ini saya cek di satu-satu deh. Biar aktif sedikit kalian ini. Sebentar ya. Kok pakai browser begini ya? Bisa sambil buka apa ini? Oh, jadi kalau saya presenting something itu otomatis kamera saya off ya? Begitu, Clara ya? Oh, pantes. Padahal saya tadi nggak ada nutup kamera, kok saya lihat ini off. Sekarang bisa lihat saya nggak? Udah bisa lihat kamera saya? Oh iya. Bisa, Sir. Oke, saya panggil namanya deh. Ini. Saya mau ngecek ini, jangan-jangan tadi ikut tidur sama saya kalian. Mana pulpen saya itu? Berarti besok mata kuliah apa? Saya ada besok ya? Speaking ya? Can you answer my question, Clara? What subject is for tomorrow? Iya, Sir. Speaking, Sir. Speaking. Because last week we didn't have any virtual meeting, right? It was your, assignments day. Submission. Ini pulpen saya kemana ini? Ponakan saya ini suka pakai. Oke. Berapa mata kuliah hari ini? Clara? 3, Sir. Saya yang terakhir.
Iya, Sir. Berarti udah capek dong. Enggak terlalu, Sir. Di jam pertama mata kuliah apa? English drama, Sir, kalau nggak salah. Salah. Masa baru Iya, tadi iya. pagi belajar kamu udah lupa? Inilah kalian. Saya pikir, I guess, kalau nggak salah, maybe. Kalau di perkuliahan tidak, sudah dikurangi kata-kata itu dah. Mungkin, aku rasa, aku pikir, ya enggak. Udah nggak ada kayak gitu, harus semua fakta ya. Oke. English drama. Nah, English drama. Sebelum saya tadi? English reading, Sir. English 3. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja lah. Semuanya buka kamera dulu sebelum saya kasih sanksi yang ini. Kedengaran suaranya. Aisyah. Halo guys, ayo guys buka kamera guys. Iya lah, bentar. Aku lagi di jalan. Sebentar saya buka list presensi kalian ya. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Ini ada nggak yang sambil belajar lagi di luar rumah ini? Saya pengen tahu apakah kalian seperti saya. Saya ngajarnya di berbagai tempat, teman-teman. Phonology workshop. Bahasa Inggris MKU. Penerjemahan. Daftar hadir. Saya pastikan kembali nama-namanya ya. Amanda hari ini hadir? Amanda? Hadir, Sir. Oke. Saya cek sambil Excel-nya ya. Andriani Grace tadi ada. Mana suaranya Andri? Yes, Sir. Oke. Clara Nature selalu hadir. Mana suaranya Clara? Hadir. Present, Sir. Ya. Charlie. Mana suaranya Pak Bro? Hadir, Sir. Mana itu Charlie? Kok nggak ada kelihatan kamu, Char? Kamu nggak buka kamera belum ya? Nah, ini baru kelihatan. Oke. Sambil tanyalah apa gitu teman-teman. Jangan cuma liatin teman-temannya terpukau gitu. Irene Poise, Timothy. Sebenarnya saya pengen tanya deh, ini Irene Poise, kamu panggilannya apa sih? Nama panggilan kerennya dari teman-teman?
Aaron, Boys, atau siapa? Tim? Tadi ada Sir. Aaron? Eire, Sir. Eire? Iya, panggilannya Eire, Sir. Oh, iya. Kok unik nama kamu, Eire. Kok nggak Ai saja, Ai, mata gitu ya. Eire, oh Eire. Saya lihat nama kamu dari dulu susah gitu loh nyebutnya. Eire, Eire. Oke. Baiklah. Makasih Eire. Eire. Kayak bahasa Prancis jadinya. Eire. Elizabeth. Mana Elizabeth? Halo, Sir. Elizabeth. Oh yes, yang pertama tadi muncul di layar ya. Thank you Elizabeth. Elizabeth, oke. Priska, Teresia. Present, Sir. Oh ini baru Malau. Ini nama kalian ini otomatis sudah dari AIS-nya ya? Dari Teams-nya ya? Otomatis? Otomatis, Sir. Tidak bisa ubah-ubah berarti ya? Ya Moses ya? Yes, Sir. Bagus. Soalnya kalau aplikasi lain itu namanya aneh-aneh dibuat mahasiswanya, apalagi pakai Zoom. Oh, kalau ini bagus berarti namanya tidak bisa diubah-ubah ya Moses. Oh ya, sekarang Moses ya sudah saya dengarkan wajahnya, sudah dengarkan suaranya dan lihat wajahnya. Novelin, mana kamu Novelin? Berarti lahir di bulan November. Novelin, apakah kamu termasuk orang yang meletakkan handphonenya di kamar lalu pergi ke restoran? Novelin, ada nggak di list namanya Clara? Coba cek. Novelin, di list daftar nama itu hadir nggak? Kamu masih mute, Neng? Clara? Halo, Sir. Nggak ada sih, Sir, di partisipan. Oh, nggak ada kan? Iya. Oke, berarti dia nggak hadir. Pelangi. Nah, ini laki-laki apa perempuan? Iya, Sir. Halo, Sir. Mana kamu Pelangi? Oh iya. Halo Pelangi. Halo, Sir. Rambutmu acak-acakan habis tiduran kamu itu ya. Oke, thank you Pelangi. Rivel, ini pasti laki-laki. Halo, Sir. Kamu rambut baru atau memang rambutnya dirapihkan gitu? Ini diikat, Sir. Oh iya, pantes. Kok terlihat rapi sekali, klimis banget. Thank you, Rivel. Santa. Halo, Sir. Oh, ada Santa di sini. Sebentar lagi udah bulan Desember loh, siap-siapin hadiah buat kami loh. Kamu kan Santa. Terima kasih Santa. Oke, Sir. Sheila. Ini Sheila Iya, dari mana Sheila ya? Halo, Sir. Oh iya, Sheila Dwistian Hairunisa. Kamu yang matanya sipit-sipit itu ya? Kok kamu kelihatannya cuma dahi doang sih? Oh itu kalau pakai handphone tuh suka begitu, agak mundur. Oh iya. Saya kenal kalian itu agak ingat wajahnya itu pas lihat video-video tugas kalian itu loh, waktu yang semester lalu. Jadi saya wajahnya tuh tersimpan di sini, cuman namanya itu loh yang karena memang jarang ketemu langsung. Bukan jarang, belum pernah ketemu. Oke.
Beda banget loh nanti kalau ketemu langsung. Ini di layar ini kan hanya kelihatan dada sampai kepala. Oke. Saya ke siapa lagi di list daftar nama ini? Oh, ada 2 lagi. Tirza. Hai Tirza. Tirza. Present, sir. Di mana kamu? Belum buka kamera, nggak terlihat. Nah, ini baru. Hai Tirza. Hello, sir. How are you today? I'm good. Good. Only good, not great. Oh, yes, sir. Katanya kalau ditanya kan kabarnya luar biasa kan gitu katanya. Tapi nggak apa-apa lah. Jevanya yang terakhir. Kalau ada nama yang belum ada di list berarti belum terdaftar. Berarti. Jevanya mana? Jevanya. Halo, sir. Oh iya, baru buka kamera baru muncul. Hai J. Hi, sir. Kamu nama panggilannya J dari teman-teman. Z atau Nona? JJ. Ada yang manggil JJ. Winona. Padahal nama tengahnya bagus loh. Winona Ryder. Artis terkenal. Oke. Ada nama yang belum saya panggil, artinya nama tersebut belum terdaftar. Ada? Saya belum, Sir. Iya, Daniel Melano. Kamu di sini namanya belum. Oh, kamu harusnya tadi udah saya panggil di atas air. Oh iya, kelewat berarti. Harusnya kamu di bawahnya Charlie ya. Oke, saya buat di sini Daniel Melano. Oke, berarti terdaftar kok. Ada lagi? Thank you, Dan. Ada lagi yang belum saya panggil? Udah semua ya berarti ya. Oke, kira-kira kalian satu pertanyaan sebelum kita tutup. Kalian mempelajari sejauh ini mempelajari penerjemahan, ada tidak yang kira-kira nih tadinya masih tadinya ingin berpikir apa ke saya nanti ke jurusan sastra pas sudah belajar terjemahan jadi kepikiran mau masuk jurusan penerjemahan gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Atau memang dari awal sudah tertarik dengan dunia penerjemahan? Ada di sini. Clara? Iya, Sir. Kamu lebih ke condong memilih penerjemahan nanti ya? Iya, Sir. Oke. Ada lagi selain Clara? Semuanya masuk sastra ini? Lebih ke sastra ya kalian ya? Nggak apa-apa lah biar nanti jadi banyak pujangga-pujanggawan, pujanggawati ya. Dari angkatan 2020 berarti. Kalian angkatan 2020 benar ya? Oke. Baiklah, karena yang terlihat di kamera saya ini ada Elizabeth di samping Naomi. Coba Elizabeth yang menutup kita dalam doa. Yuk, silakan. Okay, sir. Friends, Sir Gunawan, let us pray. Dear God, thank you because we have done for our lesson in translation theory for today. God, please bless us because we want to continue our activities for the rest of the day. God, please bless our friends. God, please bless Sir Gunawan in our rest of the time for this day. Thank you, God. Amen. Amen. And I'll see you next week, guys. Thank you so much. Love you all. Bye. Thank you, Sir. Thank you, sir. God bless you, God bless sir. you all.